Jangan marah. Lukamu belum sembuh. Kamu harus tetap tenang. Hanya dengan melakukan ini akan bermanfaat bagi kesembuhan lukamu. Kata-kata ini datang dari hati, tapi bagi Sun Yan, itu sangat menusuk telinga. Sun Yan sangat marah. Bocah ini, semuanya dilakukan dengan sengaja, oke, karena bocah ini mengira dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya, maka dia akan memberitahunya, dia bisa mengambil tindakan terhadapnya. Namun, saat dia hendak menggunakan kekuatannya untuk memotong Wu Chen menjadi 8 bagian, tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak dan dadanya terasa sangat sakit. Wow, Sun Yan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wu Chen kaget, dia segera mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Biarkan aku pergi. Sun Yan meronta, tidak ingin Wu Chen menyentuhnya. Diam, Wu Chen melolong. Sun Yan kaget, seolah ketakutan, bahkan lupa meronta. Wu Chen memegang pinggangnya dengan satu tangan dan tangan lainnya pada denyut nadinya, dia menemukan bahwa luka-lukanya menunjukkan tanda-tanda semakin buruk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan. Ini, makan ini. Sun Yan melihat dan karena ketidakpercayaan terhadap Wu Chen, dia menolaknya, tidak perlu, saya punya pil. Diam, kamu tidak boleh menolak. Wu Chen meletakkan pil itu di dekat mulutnya, menutup mulutnya dengan satu tangan dan dengan paksa memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan saat Sun Yan bereaksi, pil sudah ada di mulutnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi obat yang melonjak yang memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, serta 8 meridiannya yang luar biasa. Ini dengan cepat menekan energi darah yang melonjak di dalam tubuhnya, memungkinkan darahnya menjadi stabil secara bertahap. Pada saat ini, Sun Yan juga bereaksi dengan mendorong Wu Chen menjauh, lalu dia berbalik, mengangkat tangannya, dan meletakkannya di mulutnya sendiri. Dia menggosoknya dengan paksa, seolah ingin menghilangkan jejak yang ditinggalkan Wu Chen. Melihatnya seperti ini, Wu Chen merasa itu lucu. Dia benar-benar ingin memprovokasi dia lagi, tetapi mengingat kembali reaksinya sebelumnya, dia tidak memikirkannya. Setelah beberapa saat, Sun Yan menyadari bahwa setelah mengonsumsi pelet Wu Chen, qi dan darah yang mengamuk di tubuhnya telah tenang dan bahkan luka-lukanya pun membaik. Ini membuatnya terkejut, pelet apa yang diberikan bocah ini padanya? Pil apa yang kamu berikan padaku tadi? Suaranya sangat tipis dan lembut. Jika bukan karena pendengaran Wu Chen yang tajam, dia tidak akan bisa mendengarnya dengan jelas. Pil esensi giok kelas atas. Pil esensi giok ini bukanlah pelet obat biasa, melainkan pelet yang terbuat dari peringkat ketiga. Biasanya, dia bahkan tidak mau memakannya, namun sekarang, dia memberikannya kepada seorang wanita aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh beberapa saat yang lalu. Apa katamu, pil esensi giok kelas atas? Sun Yan berbalik dalam sekejap, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah Wu Chen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jade Spirit Pill adalah jenis pil peringkat ketiga, yang sangat bermanfaat untuk pemulihan luka seseorang. Namun, kesulitan untuk memurnikan pil jenis ini sangat tinggi, bahkan banyak alkemis tidak akan berani memperbaikinya dengan mudah, dan pil roh giok berkualitas tinggi, belum lagi alkemis peringkat ketiga, bahkan alkemis tingkat keempat, tidak akan melakukannya, mampu memurnikan pil jenis ini. Belum lagi alkemis tahap keempat, bahkan alkemis tahap kelima yang belum dewasa belum tentu bisa memperbaikinya. Apa yang salah? Satu pil tertinggi peringkat ketiga, harga pasarnya biasanya di atas 50 juta perak, dan dalam kondisi tertentu, bahkan mungkin bernilai lebih dari 100 juta. Dengan kata lain, suapan Sun Yan barusan setidaknya 50 juta perak, dia telah membunuh begitu banyak orang dan merampok begitu banyak cincin penyimpanan, kekayaan yang dia peroleh bahkan tidak bernilai 50 juta, yang menunjukkan betapa tertekannya dia. Wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Setelah makan begitu banyak uang, dia masih ingin berteriak agar dia membunuhnya. Tidak, apakah pil itu benar-benar dibuat olehmu? Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak memperbaikinya, mungkinkah Anda memperbaikinya? Saat ini, ekspresi Sun Yan terhadap Wu Chen telah berubah total. Jika Wu Chen hanyalah pembuat pil biasa, maka tidak ada yang istimewa darinya,
tetapi pihak lain mampu membuat pil esensi giok kelas atas, dan kesulitannya sangat tinggi, bahkan pembuat pil tahap keempat mungkin tidak bisa meramu pil seperti itu. Dengan kata lain, Wu Chen setidaknya adalah alkemis tingkat keempat, atau bahkan alkemis tingkat kelima. Hal yang paling mengejutkannya adalah pihak lain tampaknya seumuran dengannya, namun memiliki keterampilan alkimia yang tinggi. Itu sangat jarang terjadi di antara kekuatan di belakangnya, dan hanya ada sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Bakat orang ini terlalu mengerikan. Apakah pil itu benar-benar pil esensi giok kelas atas? Sun Yan tidak percaya, dia tidak percaya bahwa Wu Chen memiliki bakat tinggi dalam dao alkimia. Percaya atau tidak, Wu Chen mengangkat bahunya, dan menegaskan sekali lagi bahwa wanita ini adalah tipe yang tidak berperasaan. Tidak berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya adalah satu hal, tetapi berteriak dan membunuhnya, dan sekarang dia curiga bahwa waktunya tepat, jika dia bisa kembali, dia hanya akan menonton, dan hanya akan menonton sebagai dia terus melayang, digigit oleh binatang iblis. Sun Yan menarik napas dalam-dalam, dan berusaha menenangkan aura yang mengamuk di tubuhnya dengan susah payah. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Wu Chen memiliki kemampuan untuk memurnikan pil esensi giok berkualitas tinggi, karena kesulitan dalam memurnikan pil obat semacam ini terlalu besar, dan di antara generasi alkemis yang lebih muda, dia belum pernah melihat siapapun. Siapa yang bisa memurnikan pil seperti itu sebelumnya? Jika Wu Chen mampu memurnikan pelet obat semacam ini, dengan keahliannya, itu akan cukup untuk menjadi murid inti dari kekuatan yang kuat seperti yang ada di belakangnya. Mari kita bicara tentang bagaimana kita harus menghadapi burung 9 nether bersama-sama. Sun Yan mengubah topik pembicaraan. Wu Chen berhenti sejenak, dan berkata, itu pepatah lama yang sama, jangan tanya tentang metode saya. Jika saya tidak dapat membantu pada saat itu, saya pasti tidak akan menyebut burung 9 nether. Sun Yan menatapnya dengan tenang. Pria ini benar-benar misterius, dia masih bertekad untuk tidak mengatakan apa-apa, itu bagus, dia ingin melihat kapan waktunya tiba. Metode apa yang dia miliki untuk menghancurkan api hitam burung 9 nether? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya, tapi, aku juga akan mengatakannya terlebih dahulu. Burung 9 nether itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatanmu yang menyedihkan saat ini, tidak cukup kuat untuk mengisi celah di antara giginya. Jika ia mati, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kekuatan burung 9 nether. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, sembuhkan lukamu terlebih dahulu. 9 burung nether adalah binatang iblis peringkat 5 dengan kekuatan yang mengerikan. Membunuh mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena memerlukan perencanaan yang matang dan persiapan yang detail. Hanya dengan begitu mereka bisa sukses. Jadi, Wu Chen, Sun Yan dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah, dan menghabiskan 3 hari untuk melakukan segala macam persiapan, termasuk mempersiapkan mutiara roh air, serta menyelesaikan masalah pemulihan kultivasi dan kekuatan Sun Yan. 3 hari kemudian, setelah persiapan selesai, keduanya melangkah ke jalan menuju wilayah burung 9 nether. Nine Netherbird, pergilah ke sini. Di sebidang tanah kosong, dengan pedang di tangan, Sun Yan berteriak dengan marah. Di bawah sinar matahari, tubuhnya diselimuti, membuatnya tampak seperti peri di langit. Di hutan lebat, Wu Chen bersembunyi dengan tenang sambil menatap Sun Yan dengan matanya. Pada saat ini, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kehadirannya, jadi terhadap teknik rahasianya sendiri, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa meskipun itu adalah binatang iblis tingkat 5, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya, bahkan jika itu adalah Sun Yan, jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa dia bersembunyi di tempat ini, mustahil bagi mereka untuk menemukan lokasinya. Nine Netherbird, cepat keluar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wu Chen akan membutuhkan bantuan keturunan Phoenix untuk berkultivasi agar mencapai kesuksesan dalam mengolah formula Phoenix api, jadi tidak peduli apa, dia harus membunuh burung 9 nether hari ini, merebut garis keturunannya, dan mengekstrak garis keturunan Phoenix darinya, darah sehingga dia bisa menggunakannya untuk mengolah formula Phoenix api. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu untuk menerobos ranah tahap kedua formula Phoenix api.
Penantiannya tidak berlangsung lama. Sambil berteriak panjang, binatang iblis berskala besar yang ditutupi bulu hitam terbang keluar dari kedalaman hutan. Burung 9 nether. Melihat burung hitam besar ini, mata Wu Chen berbinar. Inilah yang dia butuhkan, binatang iblis tingkat 5. 9 nether bird, kamu akhirnya keluar. Melihat burung 9 nether, aura di sekitar tubuh Sun Yan mulai meledak dengan hebat. Kekuatan yang menakutkan dengan cepat meletus, dan seperti lautan badai, melanda seluruh dunia. Di sisi lain, 3 hari yang lalu, wanita itu tiba-tiba menerobos masuk ke wilayahnya, dan langsung menyerangnya tanpa pertanyaan. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, api hitam di tubuhnya sangat kuat dan kejam, dia pasti sudah lama diubah menjadi hantu oleh wanita itu. Hari ini, wanita ini datang untuk memprovokasi lagi. Itu harus memberinya pelajaran yang mendalam dan memberitahu dia bahwa martabat burung 9 nether tidak dapat disinggung. Mengaum. Saat dia mengaum, sejumlah besar energi spiritual iblis melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat mengguncang langit dan bumi saat menyebar dengan ganas. Kicauan, kicauan, kicauan. Burung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar hutan terkejut dan lari sambil berteriak. Binatang iblis di sekitarnya juga merangkak di tanah saat mereka menoleh, tubuh mereka gemetar ketakutan. Bagi mereka, kawasan hutan ini adalah tempat terlarang, karena binatang iblis tingkat 5 yang menakutkan tinggal di sini. Kekuatannya sangat menakutkan, dan tidak ada binatang iblis yang bisa menandinginya, jadi bagi binatang iblis manapun yang berani menyusup ke dalam kawasan hutan ini, mereka hanya akan menjadi satu, dan itu harus dicabik-cabik dengan kejam. Tidak ada kemungkinan lain. Apakah ini kekuatan burung 9 nether? Aku ingin tahu apakah dia bisa menahannya. Diam-diam, Wu Chen sangat terkejut. Kekuatan burung 9 nether ini sangat mencengangkan, sangat menakutkan, dan jelas bukan orang biasa. Di bawah cakarnya, tidak diketahui berapa banyak binatang iblis yang telah kehilangan nyawanya, dan siapa yang tahu berapa banyak yang terkoyak. Melihat burung 9 nether meletus dengan seluruh kekuatannya, Sun Yan mengerutkan kening. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong aura dan kekuatannya hingga batasnya, dan energi yang kuat terus meletus, membentuk 2 pita cerah dan indah di sekelilingnya. Mereka mengelilinginya, membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana, sangat cantik. Kuang Jian, pembunuhan instan. Memegang pedang harta karun, Sun Yan segera menebas, aura pedang yang cemerlang, sangat mempesona, semburan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, meletus, pedang Qi yang menakutkan bersiul, menyelimuti burung 9 nether, menyerang dengan keras ke arah itu. Sun Yan telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya saat ini, itu sangat kuat, mengejutkan semua orang. Menatap Sun Yan dengan penuh perhatian, burung 9 nether meraung dengan marah, sayapnya mengepak, dan Qi hitam melonjak keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya dan terbakar. Nyala api yang mengerikan, terus menyala, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan energi yang kuat dan hampir terbakar hingga menjadi ketiadaan. Mengaung, burung 9 nether meraung, kekuatan mengerikan langsung meledak. Api hitam menyala terus-menerus, membentuk lautan api hitam di udara, menyebabkan seluruh ruangan bergetar, Qi spiritual universal dibakar hingga menjadi ketiadaan. Desir. Kedua sayap mengepak dan api hitam menyapu, menutupi langit dan bumi dan membentuk lautan api yang mengamuk. Membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, ia menyerang dengan keras ke arah Sun Yan. Dan pada saat itulah pembunuh instan pedang berserker Sun Yan menyerang. Kekuatan yang sangat kuat, seperti banjir, beriak keluar, dan kekuatan pedang yang menakutkan memusnahkan segalanya. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan di udara, menyebabkan langit dan bumi bergetar, awan berubah, dan ruang angkasa hancur. Kekuatan mengerikan meletus seperti gunung berapi, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari energi ini. Saat energinya menyapu, pepohonan berubah menjadi bubuk halus. Badai energi yang menakutkan mengoyak segalanya dan menyerang ke segala arah dengan liar. Ketika demonic beast di sekitarnya merasakan dampak dari 2 kekuatan besar, mereka bahkan lebih ketakutan. Beberapa binatang iblis di dekat mereka bahkan langsung terhempas oleh gelombang Qi yang menakutkan, tubuh besar mereka terlempar ke udara, dan kemudian hancur berkeping-keping di udara.
Setelah satu gerakan, burung 9 nether menjadi marah. Wanita ini, dia telah memprovokasi berkali-kali, jadi hari ini, dia bertekad untuk memberinya pelajaran. Dengan kepakan sayapnya yang sangat besar, sosok burung 9 nether langsung menghilang. Saat muncul kembali, itu sudah berada di atas kepala Sun Yan. Sun Yan mengangkat kepalanya untuk melihat burung 9 nether, dan alisnya berkerut, ekspresinya serius. Kekuatan burung 9 nether sangat menakutkan, dan dia telah mengalaminya 3 hari yang lalu. Api hitam yang unik itu sangat kejam, dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan bahkan dapat menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. Namun, dia tidak takut, karena pedang di tangannya bukanlah harta karun spiritual biasa, melainkan harta karun spiritual tingkat bumi asli. Api itu sangat kuat dan tidak bisa dipatahkan, dan betapapun kuatnya api hitam dari burung 9 nether, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Pisau badai, memegang pedang harta karun, Sun Yan berteriak, dan kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam pedang, menyebabkan pedang itu bergetar hebat dan berayun tanpa henti, melepaskan gelombang tangisan pedang, seolah-olah pedang itu tidak tahan lagi dan akan meledak. Memegang pedang berharga itu, Sun Yan menatap api hitam itu, lalu menebasnya. Aura pedang yang indah melesat ke segala arah, seperti badai dahsyat, menyapu ke segala arah, menutupi 9 langit dan 10 bumi. Kekuatannya sangat menakutkan. Bang! Kekuatan burung 9 nether dan Sun Yan bentrok lagi, dan kekuatan mengamuk meledak dalam sekejap, seperti badai, menelan semua yang dilewatinya. Di bawah serangan kekuatan ini, tanah hancur dalam sekejap. Tanahnya diledakkan dan terlempar ke udara, lapis demi lapis. Segera, sebuah kawah besar muncul di tanah. Diam-diam, Wu Chen sangat terkejut, kekuatan penghancur yang mengerikan itu setidaknya 10 kali lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan si Tu Jianan atau Zhu Yang, seperti yang diharapkan dari ahli di Astral Reaching Stage, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Melihat lubang ledakan di tanah, Wu Chen merasa bahwa dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Dia harus mengambil tindakan sesegera mungkin, kekuatan destruktif dari badai tidak mempengaruhinya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan terpengaruh di lain waktu. Membunuh. Memegang pedang berharga itu, Sun Yan melompat ke depan dan langsung berlari menuju burung 9 nether. Pedang Qi yang menakutkan menyebar dengan ganas, melanda mana-mana dan menghancurkan segala sesuatu di udara. Burung 9 nether tidak takut sama sekali. Ia menjulurkan cakar depannya dan dengan kepakan sayapnya, ia merobek langit. Di udara, di bawah terik matahari, burung 9 nether dan Sun Yan, sambil membawa aura ganas dan membawa kekuatan mengamuk, saling menyerang dengan kejam, ingin membunuh pihak lain. Bang! Serangan yang dipenuhi dengan kekuatan absolut akhirnya saling bertabrakan. Segera, langit retak dan energi menakutkan meletus dengan panik. Seolah-olah langit telah runtuh. Energi menakutkan itu menghancurkan bumi. Saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Ruangan mulai bergetar, dan sinar cahaya cemerlang keluar dari pusat ledakan. Itu sangat mempesona dan mempesona. Dengan sangat cepat, cahaya itu meledak dan dua sosok terlempar keluar dari pusat ledakan. Tubuh mereka terus-menerus mundur, tidak mampu menghentikan langkah mereka. Wu Chen memandang Sun Yan dan burung 9 nether. Pada saat ini, tubuh Sun Yan hancur akibat benturan, pakaiannya hangus, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Namun, burung 9 nether juga berada dalam situasi yang sulit. Bulu hitam di tubuhnya rontok, dan cakarnya yang kokoh juga mengeluarkan darah hitam. Dari kelihatannya, keduanya sepertinya menemui jalan buntu. Berjuang untuk menstabilkan dirinya, wajah Sun Yan menjadi dingin. Ini adalah kedua kalinya dia dipanggang oleh orang ini, sungguh penuh kebencian, dia ingin membunuh binatang buas ini hari ini. Pedang Qi yang kuat meledak dari pedang berharga itu dan menyebar ke seluruh dunia, menutupi seluruh ruang dalam radius 100 kaki. Kekuatan mengerikan dengan cepat menyebar, menyebabkan ruangan bergetar, seolah pedang itu akan hancur total. Di sisi lain, burung 9 nether juga sama geramnya. Wanita ini menerobos masuk ke wilayahnya tanpa alasan dan menyerangnya tanpa alasan sama sekali, dan terakhir kali, dia hampir dibunuh oleh wanita ini, dan sekarang wanita ini memprovokasi lagi, dia benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Ia bersumpah akan memotong wanita ini menjadi ribuan bagian untuk menghilangkan kebencian di hatinya.
Saat sayap besar itu terbentang, kekuatan tirani menyebar dengan ganas seperti badai saat api hitam naik ke langit dan membakar dengan hebat. Kekuatan mengerikan menyulut udara di sekitarnya dan bahkan ruang di sekitarnya pun tidak luput saat nyala api menyala dengan ganas, perlahan-lahan berubah menjadi ketiadaan. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan wanita ini pergi hari ini. Ia perlu menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Pada saat ini, benda berbentuk bola tiba-tiba terbang dari samping. Benda berbentuk bola itu sangat cepat, terbang melintasi ruang dan waktu dan terbang di atasnya, sasarannya adalah burung 9 nether. Burung 9 nether terkejut, tidak pernah terpikir akan ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Dia akhirnya mengambil tindakan. Meskipun dia tidak mempercayai Wu Chen, dia tetap berharap dia bisa menguraikan api hitam di tubuh burung 9 nether. Baginya, hal yang paling menyusahkan bagi burung 9 nether adalah api hitam yang menyala-nyala. Api hitam itu terlalu sombong, sampai-sampai bisa membakar kehampaan di langit. Jika bukan karena harta karun spiritual tingkat bumi di tangannya, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Pada saat yang sama, dia menjadi gugup dan menaruh seluruh perhatiannya pada burung 9 nether. Tidak peduli apakah Wu Chen memiliki kemampuan untuk menghancurkan api hitam pada burung 9 nether atau tidak, namun serangannya selalu dapat menahan dan mengalihkan perhatiannya. Jadi, dia harus bersiap, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak, dan melancarkan serangan fatal. Burung 9 nether memiringkan kepalanya untuk melihat, dan ketika ia melihat apa itu bola air, ia menjadi menghina. Ia telah melihat benda ini digunakan oleh wanita itu 3 hari yang lalu, dan mampu dengan cepat mengembunkan uap air untuk menutupi tubuhnya, ingin memadamkan api hitamnya. Namun, api hitam di tubuhnya, betapa kejamnya itu, sedikit uap air tidak dapat memberikan efek sedikit pun padanya, dan dapat dengan mudah menguapkannya. Dengan kepakan sayapnya, energi mengamuk melonjak ke mutiara roh air, menyebabkannya tidak mampu menahan energi tersebut, dan segera meledak berkeping-keping. Energi air yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mutiara roh air, bercampur dengan udara, dan segera berubah menjadi hujan, menyembur keluar dan mengalir menuju burung 9 nether. Burung 9 nether bahkan tidak melirik sekilas saat ia berdiri diam di udara, membiarkan hujan turun, menutupi langit dan menyapu ke arahnya. Curah hujan yang sedikit ini, tak bisa berdampak banyak. Melihat ini, hati Sun Yan menegang, matanya menatap lurus ke arah burung 9 nether. Dia sangat ingin tahu, setelah dimodifikasi oleh Wu Chen, apakah dia bisa mematahkan api hitam di tubuh burung 9 nether. Di tanah, Wu Chen tersenyum. Dia sangat yakin pada dirinya sendiri, burung 9 nether akan segera membayar harga karena meremehkan musuhnya. Melihat hujan di langit, burung 9 nether merasa jijik. Kepakan sayapnya saja sudah bisa dengan mudah menguapkan air hujan. Itu sederhana dan mudah. Namun, dengan sangat cepat, burung 9 nether menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Api hitam di tubuhnya, di bawah cipratan air hujan, sebenarnya sudah padam. Melihat api hitam yang padam di sekitarnya, ia terkejut dan bingung. Hujan macam apa ini, yang memiliki kekuatan mengerikan, bahkan mampu memadamkan api hitamnya? Ini sangat efektif. Sun Yan sama terkejutnya di dalam hatinya. Betapa kejamnya api hitam burung 9 nether ini. Dia pernah menggunakan kekuatan yang kuat untuk mencoba memadamkannya, dan bahkan menggunakan beberapa metode mutiara roh air, namun hasilnya masih belum ideal. Namun setelah dimodifikasi oleh Wu Chen, hujan yang dihasilkan oleh mutiara roh air ternyata mampu memadamkan api hitam di tubuh burung 9 nether, bagaimana mungkin dia tidak kaget? Wu Chen tersenyum di dalam hatinya. Tentu saja itu akan berpengaruh, karena dia telah memasukkan energi khusus ke dalam energi roh air di dalam mutiara roh air. Di dunia ini, ada seni mistis yang disebut di Sui Jing. Ini adalah seni yang dapat mengendalikan semua jenis air, sama seperti kekuatan taktik asli Taijin terhadap logam, dan energi air yang diperoleh dari budidaya di Sui Jing dapat mengendalikannya, semua api di dunia. Biarpun itu adalah api naga sejati, api Phoenix masih bisa dipadamkan, apalagi api hitam dari burung 9 nether belaka. Desir, hujan yang memenuhi langit menghapuskan langit dan menghapuskan langit saat turun menuju burung 9 nether.
Dalam sekejap, setengah dari api hitam di tubuhnya telah dimusnahkan. Burung 9 Nether tidak bisa lagi tetap tenang. Ia mengepakkan sayapnya dan gelombang energi mengamuk keluar, ingin segera keluar. Namun, Sun Yan, yang telah memperhatikannya dari samping, melancarkan serangan kekerasan pada saat ini. Gelombang energi pedang yang menakutkan langsung meledak keluar, membentuk kolom pedang setinggi 300 meter. Kolom pedang merobek langit dan dengan ganas menyerang burung 9 Nether dengan kekuatan yang dahsyat. Serangannya sangat ganas dan sangat sombong. Burung 9 Nether terkejut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera mengaktifkan api hitam, ingin menyerang, tetapi segera menemukan bahwa saat api hitam muncul, ia akan segera padam oleh hujan, dan ia tidak dapat melepaskannya, kekuatan. Hal ini menyebabkannya terkejut dan marah. Hujan macam apa ini, hingga benar-benar memiliki kekuatan menakutkan, bahkan mampu memadamkan api hitam di tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah binatang iblis tingkat 5, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika ia tidak menggunakan api hitam, kekuatannya masih sangat kuat, dan pastinya tidak mudah untuk dihadapi. Mengaum, burung 9 Nether mengaum dengan marah dan gelombang energi mengamuk meledak dari tubuhnya. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan pilar cahaya hitam. Sinar cahaya ini pada awalnya sangat kecil, tetapi langsung meluas hingga 300 meter. Bang! Di udara, pilar cahaya hitam dari burung 9 Nether bertabrakan dengan kolom pedang sepanjang 300 meter milik Sun Yan dengan sangat cepat, dan kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan ruang berguncang. Setelah menyerang dengan satu gerakan dan mematahkan salah satu pedang Sun Yan, burung 9 Nether tidak berani bersantai, karena masih dalam bahaya. Dengan teriakan nyaring, ia mengepakkan sayapnya, bergerak secepat kilat, dan dalam sekejap ia menembus lapisan hujan dan lolos dari jebakan. Desir, tepat pada saat ini, pedang tajam menyapu ke arahnya. Cahaya pedang itu seperti salju saat jatuh, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerbu dengan kejam. Burung 9 Nether terkejut, dan secara alami ia memahami bahwa ini adalah serangan wanita itu. Namun kini setelah lolos dari hujan, api hitam di sekitar tubuhnya bisa digunakan kembali, jadi ia tidak takut sedikit pun. Dua mutiara, tepat pada saat ini, dua mutiara roh air terbang dari bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menyerang. Waktu yang tepat, Sun Yan berteriak, keberuntungannya bergetar, menyebabkan kedua mutiara roh air meledak, energi roh air menyembur keluar, memicu energi langit dan bumi, dan langsung berubah menjadi hujan. Dalam sekejap mata, dia benar-benar basah kuyup, tetapi matanya dipenuhi dengan fanatisme, dia adalah manusia, dan seorang kultivator pedang, jadi efek hujan pada kekuatan bertarungnya dapat diabaikan. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wu Chen untuk mengubah mutiara roh air, sehingga memiliki kemampuan untuk memusnahkan api hitam di tubuh burung 9 Nether, tapi bagaimanapun juga, untuk dapat memusnahkan burung hitam api, kekuatan burung 9 Nether akan berkurang setidaknya sepertiga, jadi situasinya sangat menguntungkan baginya. Burung 9 Nether sangat marah, entah dari mana bocah kecil ini berasal, berani merusak api hitamnya, dia tidak bisa dimaafkan. Mengaung, burung 9 Nether meraung dengan marah dan mengeluarkan sinar cahaya. Pilar cahaya menembus langit, membawa kekuatan penghancur saat menebas ke tempat persembunyian Wu Chen. Pada saat ini, burung 9 Nether jelas-jelas sangat marah hingga kehilangan akal. Ia sebenarnya telah meninggalkan Sun Yan, yang terkuat di sekitarnya, dan malah menyerang Wu Chen. Namun, bagi Wu Chen, itu adalah bencana. Dia bersembunyi di pepohonan dengan tenang, mengamati perkembangan situasi, ketika tiba-tiba, punggungnya terasa dingin, dan rasa bahaya yang kuat menyerbu ke arahnya. Seluruh tubuhnya menggigil, dan dia tanpa sengaja mengangkat kepalanya untuk melihat, tapi dia tidak tahu apa itu. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera terbang dan melarikan diri. Ini adalah serangan dari burung 9 Nether langkah kelima, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa memblokirnya. Jika dia tidak lari, konsekuensinya akan sangat buruk. Ledakan, saat kaki depannya keluar, kaki belakang pilar cahaya itu jatuh ke tanah, melepaskan kekuatan dahsyat yang meledak di tanah.
Gelombang-gelombang udara membubung ke langit, langsung ke awan, sementara Wu Chen sendiri tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, dan terlempar. Persetan dengan neneknya, Wu Chen sangat marah, dibandingkan dengan burung 9 nether, kekuatannya saat ini terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa bertahan melawan serangannya. Jika dia berada di kehidupan sebelumnya, dia bisa dengan mudah membunuh binatang ini jutaan kali hanya dengan satu pengikut. Melihat Wu Chen akhirnya keluar, burung 9 nether menjadi sangat marah. Setan kecil yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani melancarkan serangan diam-diam ke arahnya, mencegahnya melakukan hal-hal baik. Namun, tepat pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat menyapu ke arahnya. Energi pedang yang menakutkan itu seperti lubang hitam besar yang melahapnya dengan panik. Burung 9 nether terkejut. Baru pada saat itulah ia teringat bahwa selalu ada lawan kuat di sisinya yang mengincarnya dengan iri. Mengaung. Burung 9 nether berteriak dengan sedih sambil mengeluarkan gelombang demi gelombang suara yang menyedihkan. Kekuatan mengerikan datang dari segala arah dan terus-menerus menelannya. Burung 9 nether meraung, suaranya sedih, hatinya dipenuhi penyesalan, menyesali tindakannya. Dia hanya ingin membalas dendam pada Wu Chen, tapi dia mengabaikan ancaman kuat di depannya, menyebabkan dia kalah. Namun, binatang iblis tingkat 5 adalah binatang iblis tingkat 5 dengan kekuatan yang mengerikan. Burung 9 nether menjerit keras dan mengaktifkan semua energi di tubuhnya, energi iblis yang mengamuk terus-menerus menyembur keluar dan ditanamkan ke semua orang. Kekuatan mengejutkan semacam ini menyebabkan ruang terus bergetar, dan menyebabkan ruang tersebut runtuh. Ekspresi Sun Yan berubah drastis. Dia tidak menyangka kalau kekuatan burung 9 nether akan begitu menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat terus meledak, dan itu sangat berat baginya, sehingga dia merasa dia tidak bisa mengendalikannya. Dia mengerti bahwa ini adalah perjuangan terakhir bagi burung 9 nether. Sambil berteriak, dantian di tubuhnya mulai berputar ketika semua energi spiritual melonjak dan dituangkan ke dalam pedang berharga itu. Dia meningkatkan kekuatan pedang berharganya dan berusaha membunuh burung 9 nether dalam satu pukulan. 9 burung nether adalah binatang iblis tingkat 5, mereka sangat kuat, dan serangan hidup dan mati pasti akan menghancurkan bumi, bahkan Sun Yan harus memperlakukannya dengan serius. Wu Chen merangkak dari tanah dengan susah payah, mengeluarkan pelet obat dari cincin penyimpanan, menelannya, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di tempat itu, Sun Yan saat ini sedang memegang pedang, tanpa henti mencekik dan membunuh burung 9 nether, dan burung 9 nether dengan putus asa membalas. Mengaung. Burung 9 nether meraung saat kekuatan mengerikan meletus. Ruang angkasa runtuh dan kehampaan hancur, mengguncang dunia. Omong kosong. Wajah cantik Sun Yan memucat. Harus dikatakan bahwa perjuangan hidup dan mati burung 9 nether benar-benar terlalu kuat, terlalu kejam. Energi mengerikan terus meletus, dan benar-benar menghancurkan ruang di sekitarnya. Bang! Sun Yan dan burung 9 nether dihantam pada saat yang sama, energi mengerikan menyebar dari pusat, menyelimuti seluruh dunia, membentuk bola cahaya yang menyilaukan, sepertinya matahari yang terik telah meledak, kekuatannya sangat menakutkan. Burung sialan ini, hidupnya sangat sulit. Di tanah, Wu Chen menyaksikan 9 nether melarikan diri, dan sangat terkejut, bukan karena Sun Yan tidak cukup kuat, tetapi karena serangan balik putus asa dari 9 nether terlalu kuat, dan kekuatan hidup binatang iblis itu sangat kuat, terutama binatang iblis berlevel tinggi, pastinya tidak mudah untuk dibunuh. Namun, dia juga tahu pada saat yang sama bahwa meskipun burung 9 nether ini telah lolos dari pedang kematian mutlak Sun Yan, vitalitasnya juga telah terkuras habis. Kekuatannya telah sangat lemah dan mungkin tidak dapat pulih dalam hidup ini. Memang benar, burung 9 nether saat ini berada dalam situasi yang mengerikan, semua bulu di tubuhnya telah rontok, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka pedang. Banyak bekas luka pedang menutupi seluruh tubuhnya, dan aliran darah terus mengalir keluar, mewarnai separuh langit menjadi merah. Burung 9 nether meraung marah. Sejak lahir, ia tidak pernah mengalami cedera separah ini. Wanita ini dan iblis kecil itu terlalu penuh kebencian. Sebelumnya, ia bertindak berdasarkan dorongan hati dan menyerang Wu Chen, mengabaikan Sun Yan, menyebabkan kekalahannya sendiri. Jika ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya,
ia pasti sudah mati sejak lama. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, pihaknya memutuskan untuk keluar dulu. Setelah lukanya pulih dan kekuatannya kembali, belum terlambat untuk membalas dendam pada Wu Chen dan Sun Yan. Ia terluka parah dan pada dasarnya tidak cocok untuk wanita itu. Mengaung, melirik Wu Chen dan Sun Yan dengan penuh kebencian, burung 9 nether mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menjauh, ingin melarikan diri dari tempat ini. Sun Yan dan Wu Chen sama-sama orang pintar, setelah melihat burung 9 nether seperti itu, mereka tahu bahwa burung itu akan melarikan diri, jadi mereka sudah membuat persiapan. Kamu ingin melarikan diri, tapi tidak bisa. Sun Yan mengerutkan kening. Dengan susah payah dia berhasil melukai burung 9 nether dengan serius, dan jika dia tidak membunuhnya sekarang, akan sangat sulit menemukan peluang untuk melakukannya di masa depan. Jadi, tidak peduli apa, dia harus membunuh burung 9 nether hari ini, membunuhnya sepenuhnya, dan tidak pernah membiarkannya lolos. Pedang yang berharga itu berdiri tegak, kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap dan mengalir ke dalam pedang yang berharga itu, menyebabkan pedang yang berharga itu bergetar hebat, pedang Qi yang kuat menyembur keluar, menyapu dan pedang Qi yang kuat, kekuatannya sangat mencengangkan, mampu untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Namun, jelas bahwa burung 9 nether telah waspada terhadapnya sejak lama. Dengan kepakan sayapnya, kumpulan api hitam yang ganas meletus dari tubuhnya. Api hitam bangkit, berkobar dengan ganas ke arah Sun Yan, membawa serta kekuatan destruktif yang mengancam akan menghancurkan segalanya. Ketika Sun Yan melihat api hitam burung 9 nether menyala ke arahnya lagi, jejak kejutan melintas di hatinya, tapi dia tidak takut. Sambil memegang pedang berharga di tangannya, dia menebas, dan kekuatan pedang yang kuat bersiul, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bang! Api hitam dihancurkan oleh pedang saat api tak berujung menyembur ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Udara dibakar menjadi nyala api yang melahap segalanya. Melihat serangannya hancur, burung 9 nether tidak merasa aneh. Sun Yan sangat kuat, sampai pada titik di mana dia setara dengan itu ketika berada di puncaknya, dan pedang harta karun di tangannya adalah harta karun spiritual tingkat bumi, itu sangat keras dan kuat, dengan kekuatan yang luar biasa. Berdasarkan emosinya, ia seharusnya segera menyerang dan bertarung dengan Sun Yan selama 300 ronde. Namun, kali ini pengecualian, ia tidak berbalik dan bentrok dengan Sun Yan sampai mati. Sebaliknya, ia terus melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Bagi burung 9 nether saat ini, hal lain tidak berarti apa-apa. Ia hanya ingin memeluk hidupnya, dan tidak mempedulikan hal lain. Kamu ingin pergi? Mungkin tidak. Wu Chen mencibir, dengan susah payah dia menemukan burung 9 nether, dia belum menemukannya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Pisau pembunuh naga. Wu Chen berteriak sambil memegang pisau pembunuh naga, dia segera bergegas maju ke arahnya.